Diam-diam ku jual rumah karena hal ini part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Mas, jadi di mana Nisa itu? Curang banget dia, kata Kamila setelah mereka masuk ke dalam kamar. Aku juga nggak tahu, nomornya nggak aktif. Jawab Rega semakin gelisah. Pokoknya kamu harus temukan istri kamu itu, Mas. Kita harus minta bagian dari jual rumah itu. Terus, surat-surat berharga yang dibawa sama dia ambil semuanya. Aku nggak mau tahu, ucap Kamila sambil melipat tangan di dada dengan ekspresi kesal. Iya, aku maunya gitu. Tapi, di mana dia sekarang pun aku nggak tahu. Kayaknya sih dia udah tahu kalau kita menikah. Makanya dia ngelakuin ini secara diam-diam. Kenapa aku nggak bisa paham ya sama sikap dia? Dia benar-benar pandai sekali berakting, ucap Rega. Ya, saking fokusnya dia terhadap pernikahannya sampai tidak sadar kalau istrinya sudah tahu tentang pengkhianatan yang dia lakukan. Kehidupan bahagia setelah menikah yang diharapkan Kamila sirna sudah. Bahkan, malam-malam pengantin baru tidak dirasakan oleh Kamila. Rega sering melamun. Dia sering mondar-mandir entah kemana. Bukannya fokus terhadap dirinya. Rega masih berusaha menghubungi Nisa tapi hasilnya nihil. Nomor perempuan itu masih tidak aktif. Mas, besok kayaknya kita harus susuri kota ini. Kita harus cari Nisa sampai dapat, ucap Kamila. Iya Mil, kamu temani aku ya, jawab Rega. Kamila hanya mengangguk. Dan besok paginya, mereka benar-benar mencari Nisa. Tentu bukan hal mudah mencari wanita itu, karena dia sudah tak punya siapa-siapa lagi di kota ini selain suaminya. Orang tuanya sudah wafat sejak dia masih kecil. Nisa dulu tinggal sama budenya di sini. Tapi budenya sudah meninggal seminggu sebelum Nisa menikah dengan Rega. Dan rumah milik budenya itu sudah dijual oleh anaknya. Rega sempat berpikir untuk mendatangi rumah anak bude. Tapi di sana nihil. Tak ada orang. Mungkin sang pemilik rumah sedang pergi. Nomor anak bude itu Rega juga tak punya karena memang hubungan mereka tidak terlalu akrab. Jadi sudah seperti orang asing. Kita harus cari Nisa kemana lagi, Mas? Kita udah muter-muter nih. Kita udah muterin kota ini, tapi nggak ketemu juga. Di mana sih istri kamu itu? Keterlaluan banget dia. Udah, kamu jangan ngomel terus dong, Mil. Aku juga lagi pusing. Kalau kamu ngomel terus, aku malah nggak bisa mikir, kata Rega. Ya, karena hal ini mereka berdua jadi sering berdebat. Tak ada kemesraan meskipun mereka itu masih pengantin baru. Pencarian hari itu akhirnya berakhir. Tak dapat informasi, tak dapat keberadaan Nisa. Gimana Rega? Ketemu Nisa? Tanya Bu Leni, ibunya Rega setelah mereka sampai. Gak ada Bu, gak ketemu, gak tahu dia di mana. Jawab Rega frustasi. Benar-benar keterlaluan Nisa itu. Pokoknya besok harus kamu cari lagi dia. Dia itu udah bikin kamu dipecat. Jual rumah, enak banget hidupnya. Kata Bu Leni lagi mengumpati Nisa. Dia benar-benar kesal dengan menantunya itu. Sementara itu di sisi lain, di rumah Nisa, sekarang dia sedang menandatangani penjualan tanah. Tanah seluas 3 hektar itu yang berada di 3 tempat berbeda, berhasil Nisa jual di satu orang yang sama. Sengaja, dia jual dengan harga sedikit lebih murah dari harga pasaran, yang penting cepat laku. Karena tujuannya setelah ini dia akan benar-benar menghilang dari kehidupan Rega. Kendaraan yang dia punya juga akan dia jual. Dia akan membeli kendaraan baru dan juga tempat tinggal baru di tempat yang baru juga. Akhirnya selesai juga, gumam Nisa lega. Semua berkas-berkas yang dia urus selesai juga. Tinggal satu yang belum selesai, surat cerai. Ucap Nisa seorang diri. Namun hal itu tidak sulit baginya. Melalui pengacara yang sudah dia sewa, Nisa akan segera mengurus surat cerainya. Bukti-bukti yang dimiliki sudah sangat kuat. Dia bisa mengajukan gugatan cerai tanpa harus ada persetujuan dari Rega. Nisa tersenyum lega, karena apa yang dia butuhkan sudah ada di depan matanya. Foto-foto pernikahan Rega, video, dan bukti chat perselingkuhan Rega. Semua sudah dia simpan. Tak butuh waktu lama, Nisa segera menyerahkan bukti-bukti itu pada pengacaranya. Dia tinggal terima beres, semua akan selesai. Beberapa hari kemudian,
Rega masih berusaha mencari Nisa tapi belum ketemu juga. Dan malah hari ini dia menerima surat. Surat itu adalah surat panggilan dari pengadilan, di mana Nisa mengajukan gugatan cerai. Rega semakin terkejut, dia semakin tidak terima. Nisa benar-benar gila, bisa-bisanya dia ngelakuin ini. Sudah jual rumah, sekarang malah menggugat cerai aku. Dan melalui surat itu akhirnya Rega tahu kalau Nisa sudah tahu perselingkuhannya dengan Kamila. Kamu tuh mas, cuman bisa ngomel aja. Kamu udah lama gak kerja. Kita udah gak punya uang. Aku benar-benar bingung tahu gak? Ucap Kamila. Kamu sabar dong Mil, aku juga lagi usaha cari kerja. Tapi emang gak mudah kan? Jawab Rega. Ya usaha dong mas. Kalau sampai nanti aku hamil, terus kamu belum kerja gimana dong? Kamila semakin khawatir, karena memang dia dulu menjanjikan pada Rega, dia bisa memberikan keturunan. Tapi kalau dengan cara seperti ini, sekarang Kamila ragu. Dia berharap dia tidak hamil, karena dia takut kalau dia hamil Rega tidak punya ekonomi yang cukup, nanti dia dan anaknya susah. Kamila, kamu tenang aja, kamu gak usah khawatir soal uang. Aku janji, secepatnya aku akan cari kerja. Dan aku akan perbaiki ekonomi kita, kata Rega berusaha menenangkan Kamila. Karena dia sangat berharap dari Kamila dia bisa punya anak. Kamila hanya bisa mengangguk pasrah. Waktu terus berlalu. Kini Rega sudah lelah mencari Nisa. Karena semua usaha yang dilakukan rasanya percuma. Sudah mencari kesana kemari, tak ada hasil. Dan hari ini, sebulan kemudian setelah kepergian Nisa secara misterius, Rega menerima surat panggilan sidang terakhir. Iya, selama panggilan sidang, Rega selalu datang, tapi Nisa tak pernah ada. Dan hari ini adalah keputusan finalnya. Hari ini adalah penentuan, dia dan Nisa sudah resmi bercerai. Bukti yang Nisa miliki terlalu kuat, bahkan Rega pun tak mampu mengelaknya. Pengacara yang disewa Nisa juga sangat handal dan pandai bicara, sehingga Rega tak berkutik. Hari ini Rega datang ke pengadilan. Lagi-lagi dia tidak bisa bertemu Nisa. Hingga akhirnya hakim mengetuk palu. Dia dan Nisa sudah resmi bercerai. Kamila sempat tersenyum puas. Tapi setelah itu dia teringat kalau saat ini Rega sudah tak punya apa-apa. Hanya mobil yang dia punya. Itu pun BPKB-nya Nisa yang bawa. Setelah sidang selesai, Rega pulang dengan lesu. Namun sesampainya di rumah, malah ada sebuah paket misterius. Tak tahu siapa pengirimnya. Tapi nama penerimanya jelas adalah dirinya. Paket dari mana ini? Katanya. Buka aja mas, mana tahu itu penting, kata Kamila. Akhirnya Rega membuka paket itu. Ternyata paket itu berisi BPKB mobilnya. Rega merasa senang. Karena akhirnya apa yang dia khawatirkan sudah kembali padanya. Namun, bukan hanya BPKB yang ada di paket itu, ada sepucuk surat. Surat itu adalah tulisan tangan Nisa. Terima kasih ya mas, atas semua yang sudah kamu berikan padaku, mulai dari harta sampai sakit hati. Aku sudah menjual apa yang memang menjadi hakku. Dan setelah ini aku akan benar-benar menghilang dari hidupmu. Masih kusisakan BPKB mobil ini untukmu. Mungkin suatu hari nanti bisa kamu jual, kalau istri mudamu melahirkan anak yang kamu harapkan dan kamu tak punya uang. Selamat ya mas atas pernikahanmu, dan mungkin saat kamu membaca surat ini kita sudah bukan suami istri lagi. Mata Rega melotot membaca surat itu. Dia tidak menyangka kalau Nisa sudah menjual semuanya. Benar-benar gila kamu Nisa. Nyesel aku. Sudah ngasih banyak buat kamu, ucapnya kesal. Ya ampun mas, kamu itu bodoh banget, ucap Kamila membodoh-bodohi Rega. Kamu kok ngomong gitu sih Mil? Kamu jangan bilang gini dong. Aku gak suka. Kamu gak sopan sama suami. Nisa aja gak pernah ngatain aku bodoh, kata Rega kesal. Jadi kamu bandingin aku sama perempuan itu, yang sekarang bukan siapa-siapa kamu lagi, bentak Kamila. Bukan gitu, tapi Nisa memang gak pernah ngomong kayak gini ke aku. Dia gak pernah ngomong kasar, kata Rega. Sudahlah, aku gak peduli. Yang jelas aku gak suka. Kamu bandingkan aku sama dia, dan kamu bilang dia lebih baik dari aku. Jelas, aku yang lebih baik daripada dia. Kamila berkata tegas sambil menunjuk wajah Rega.
hal yang tak pernah Nisa lakukan padanya. Semakin kesini Rega semakin sadar kalau sifat Kamila tidak selembut Nisa. Dulu Nisa tak pernah bersuara tinggi atau bersuara kasar padanya. Nisa selalu lembut meskipun dia sedang marah. Sangat berbeda jauh dengan Kamila. Hal kecil saja bisa membuat Kamila begitu marah dan berkata kasar. Akhirnya hari itu Rega tak tahan, dia curhat pada ibunya. Bu, aku benar-benar gak nyangka kalau kehidupanku setelah menikah sama Kamila malah jadi kayak gini, Bu. Aku gak bahagia. Dia juga belum hamil sampai sekarang. Mana dia suka meninggikan suara. Mulutnya kasar. Beda banget sama Nisa dulu, Bu, ucap Rega. Rega, kamu itu gimana sih? Katanya mau punya anak. Ya kamu harus sabarlah. Kalau memang Nisa itu bisa kasih kamu anak, seharusnya dia sudah hamil dari dulu. Kalian bukan sebentar menikah, sudah 5 tahun. Ya kamu sabarlah, kamu harus bisa menerima semua kekurangan Kamila. Ya termasuk dia ngomong kasar dan suka bersuara tinggi, ucap sang ibu. Bukannya mendapat perhatian dari ibunya, dia malah semakin kena omel. Rega hanya bisa mengacak rambutnya kasar. Malam itu dia merenung. Apa aku sudah salah ya? Apa ini balasan yang pantas untukku? Karena sebagai suami aku sudah mengkhianati Nisa. Tapi aku kan cuma pengen punya anak. Masa aku salah menikah lagi? Entahlah, ucapnya seorang diri. Malam itu Rega merasa dirinya ragu dengan keputusannya sendiri. Padahal kemarin dia sangat yakin. Bahkan menganggap keputusannya sudah benar. Tapi sekarang setelah semua yang dia alami, dia seolah menyesal. Beralih ke Nisa. Kini Nisa sudah pindah ke tempat yang Rega tentu tidak tahu. Dia bukan hanya pindah kota, tapi juga pindah pulau. Kalau dulu dia tinggal di Pulau Sumatera, kini dia pindah ke Pulau Kalimantan. Nisa memulai hidup barunya di sana. Membeli rumah baru yang tidak terlalu besar, membeli beberapa hektar kebun, dari hasil jual tanah dan rumah waktu itu. Karena di Kalimantan harga tanah cukup lumayan masih murah. Nisa memulai hidup barunya dengan berkebun di sana. Tentu tidak dia sendiri yang mengerjakan. Dia harus membayar orang, karena membuka lahan bukanlah hal yang gampang. Karena kebun yang dibeli Nisa termasuk belukar, sudah lama tidak ditanami oleh pemiliknya. Nisa berencana akan menanami sayuran, pisang, dan juga jagung di kebunnya. Karena tanaman-tanaman itu lebih cepat panen, sehingga dia masih bisa berpenghasilan. Karena tempat tinggal Nisa yang baru tidak ada perkantoran. Hanya ada pedesaan yang rata-rata memang warga di sana itu bertani, menanam sayur, pisang, dan beberapa tanaman berumur pendek lainnya. Meskipun tak banyak pengalaman yang Nisa miliki, tapi dia mau belajar. Sehingga dengan begitu, kebun sayur miliknya bisa subur dan hasilnya memuaskan. Nisa benar-benar bahagia di sana. Meskipun masa lalunya begitu pahit. Bahkan dia sudah bertekad tidak akan menceritakan masa lalu pahitnya ini pada siapapun orang baru yang dia kenali. Setelah 1 tahun tinggal di sana, Nisa bertemu dengan seorang pria. Pria itu cukup baik, namun Nisa masih ragu untuk menikah lagi. Ia masih terlalu takut jika masa lalunya terulang lagi. Pria itu bernama Robi. Dia sudah melamar Nisa beberapa kali, tapi Nisa masih menolaknya. Robi sempat bertanya apa alasannya, tapi Nisa hanya menjawab belum siap. Dia tidak mau jujur tentang masa lalunya. Dan hal yang membuat Nisa semakin ragu adalah Robi lelaki yang mapan. Dia sudah punya segalanya. Dia takut jika Robi akan seperti Rega dulu, bisa membelikan apapun yang dia mau, tapi setelah sekian lama, setelah dia sangat jatuh cinta pada suaminya, dihianati lagi. Nisa takut. Dia takut kalau hal itu terjadi lagi. Di tengah kebahagiaan Nisa, ada seseorang yang benar-benar pusing dengan kehidupannya sendiri karena tingkah lakunya. Rega semakin pusing dengan sikap Kamila yang kekanak-kanakan, gampang ngambek, suka marah tidak jelas. Dan ditambah satu hal lagi. Sudah 1 tahun mereka menikah, Kamila belum hamil juga. Dia belum bisa menepati omongannya seperti yang dia janjikan pada Rega waktu itu. Kamila, kamu kok belum hamil juga sih? Tanya Bu Leni sang mertua. Loh Bu, kok ibu nanya aku?
Tanya tuh sama Rega. Dia nikah sama 2 perempuan. Tapi keduanya belum hamil juga udah lama nikah. Coba tanyain sama anak ibu, mana tahu Rega yang mandul. Jawab Kamila dengan ketus. Jangan sembarangan kamu ngatain anak ibu mandul ya. Jangan-jangan kamu yang mandul. Tuduh Bu Leni balik. 2 perempuan beda generasi itu malah saling berdebat. Rega benar-benar pusing dibuatnya. Udahlah Bu, jangan debat terus. Mungkin emang aku yang salah, ucap Rega. Kata-katanya membuat Bu Leni bingung. Kok kamu malah nyalahin diri kamu sendiri sih Rega? Bisa jadi perempuan ini nih yang mandul, bukan kamu, ucap Bu Leni merasa sedih. Karena melihat anaknya malah menyalahkan diri sendiri. Belum tentu Bu. Aku mau periksa. Aku juga penasaran. Benarkah aku atau Kamila yang bermasalah? Atau memang Nisa yang bermasalah dulu? Aku mau periksa Bu. Akhirnya dengan kesadaran penuh, Rega memeriksakan diri ke dokter. Dia ingin tahu apakah dia bermasalah atau tidak. Karena selama menikah dengan Nisa, dia tidak pernah mau diajak periksa. Alasannya, dia sehat dan Nisa lah yang bermasalah. Tapi Nisa sendiri juga tidak pernah mau periksa kalau suaminya tidak mau. Ya untuk apa dia periksa kalau suaminya tidak? Rega memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya ditunggu beberapa jam baru keluar. Dia hanya berangkat seorang diri. Kamila tidak mau tahu urusan itu. Dia hanya ingin tahu apa hasilnya nanti. Dengan wajah lesu, Rega pulang ke rumah membawa hasil pemeriksaannya. Gimana Mas hasilnya? Tanya Kamila dengan nada yang sudah tak enak. Rega tak segera menjawab. Dia malah masih diam saja. Kamila segera merebut surat dari tangannya dan membuka kertas itu. Tuh kan beneran. Lihat nih Bu, anak ibu itu gak subur. Gimana dia mau menghamili perempuan? Ucap Kamila berteriak. Sehingga membuat ibu mertuanya yang sedang memasak di dapur terkejut. Ia lalu berlari ke depan. Apa sih Kamila kamu teriak-teriak? Tanyanya. Ini nih lihat, hasil pemeriksaan anak ibu. Terbukti kan, dia yang bermasalah. Pantas aja, nikahi 2 perempuan juga gak akan hamil. Kalau dianya yang mandul. Jawab Kamila. Kata-katanya itu sangatlah menyakitkan bagi Rega. Tapi dia hanya diam saja. Bu Leni yang ingin tahu segera membaca surat itu. Dan ternyata memang benar. Hasilnya, Rega tidak subur. Bu Leni terduduk lemas di samping anaknya. Ia melihat Rega sekilas, lalu melihat surat itu lagi. Dasar mandul, tahu gini, mendingan kita cerai aja dari kemarin. Ya salah aku nikah sama kamu. Udah sekarang kamu kerja gaji gak seberapa, mobil sampai kejual. Dapat anak dari kamu juga enggak. Rugi banget aku nikah sama kamu, kata Kamila. Lalu wanita itu berjalan sambil menghentakkan kaki masuk ke dalam kamar. Namun tak lama kemudian, dia keluar lagi sambil menarik kopernya. Kamu mau kemana Kamila? Tanya Rega. Aku mau pergi dari sini. Aku juga akan segera ajukan gugatan cerai. Karena aku gak mau jadi istri dari laki-laki mandul seperti kamu Mas, jawab Kamila. Kamu? Rega sangat emosi, hampir saja dia menampar istrinya itu. Tapi untung saja Bu Leni bisa mencegahnya. Karena kalau tidak bisa bahaya untuk Rega. Bisa saja Kamila melaporkannya ke polisi dan malah urusannya akan semakin panjang. Udah, biarkan aja dia pergi Rega, ucap Bu Leni. Kini nada bicaranya tidak setinggi saat dia berdebat dengan Kamila. Anak sama ibu sama aja, umpat Kamila sebelum dia keluar rumah. Sudah, biarkan saja perempuan itu pergi. Gak ada gunanya juga kan? Sudah kamu tenangkan diri, ucap Bu Leni. Ya mau bagaimanapun, Rega adalah anaknya. Dia tidak ingin anaknya dipermalukan. Sementara itu, sesampainya Kamila di rumah orang tuanya. Rumah itu tampak kosong, seperti tidak ada penghuninya sudah beberapa hari. Kamila bertanya pada salah satu tetangga sebelahnya. Maaf Bu, ibu saya pergi kemana ya? Tanya Kamila. Gak tahulah Mil, ibumu kan orangnya super sibuk. Mana tahu kami, dia pernah berinteraksi sama kami juga enggak. Malahan kalau lewat kayak gak ada orang aja di sini. Jawab tetangganya dengan ketus. Ya memang benar, ibunya seperti itu. Kalau berpapasan dengan tetangga tidak mau menyapa seolah tidak kenal. Kamila menghembuskan nafasnya pasrah, lalu masuk ke dalam rumahnya. Tapi, mau dari pintu depan, pintu samping, semuanya dikunci. Ia tak bisa masuk. Akhirnya Kamila terpaksa menunggu di teras rumahnya. Dia menggelar sebuah tikar yang ada di luar. Berbaring di sana sambil bermain ponsel. Menunggu sampai sore hari. Tapi ibunya juga belum pulang. Bahkan malam tiba, sampai jam 12 malam,
Sang ibu belum sampai ke rumah. Bahkan Kamila sudah sampai ketiduran 2 kali. Ibu kemana sih? Nomornya nggak aktif. Nggak pulang-pulang jam segini. Jangan-jangan kenapa-napa lagi ibu. Batinnya. Dan benar, firasatnya tak salah. Pukul 12:05, ada seseorang yang menelponnya, memberi kabar kalau ibunya mengalami kecelakaan bersama berondongnya. Kecelakaan itu terjadi karena keduanya berkendara dalam keadaan mabuk. Keduanya tewas di tempat. Kamila benar-benar syok. Dia tak punya siapa-siapa lagi. Rumah ibunya ini pun hanya mengontrak, bukan rumah sendiri. Ya Tuhan, sial sekali nasibku, ucap Kamila. Ya, dia tidak sedih dengan kepergian ibunya, sama sekali tidak sedih. Yang dia sedihkan adalah nasibnya yang begitu malang. Setelah prosesi pemakaman ibunya selesai, Kamila memutuskan untuk kembali ke rumah Rega. Tapi sesampainya di sana, Bu Leni langsung mengusirnya. Ngapain kamu kesini lagi? Kan kamu yang mau pergi dari rumah ini. Kalau kamu sudah pergi dari sini, tak boleh kembali lagi, kata Bu Leni dengan tegas. Bu, tolonglah terima saya. Saya udah gak punya siapa-siapa lagi, ucap Kamila memohon. Gak ada. Sampai kapanpun saya tidak akan menerima menantu seperti kamu. Kamu gak bisa menghargai saya sebagai mertua. Kamu gak bisa menghargai anak saya sebagai suami kamu. Kamu sudah mempermalukan dia. Gak ada tempat untukmu lagi, ucap Bu Leni tegas. Kamila tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan saking kejamnya, Bu Leni langsung mendorong tubuh perempuan itu hingga dia terjatuh di pinggir jalan. Kamila menangis, tak tahu mau kemana. Rega yang melihatnya pun tak peduli. Dia memilih mengacuhkan perempuan itu. Dan dalam hati Rega, dia sudah bertekad kalau akan segera menceraikan Kamila. Mau tidak mau Kamila harus pergi dari sana. Dia juga hanya punya tempat satu untuk kembali, yaitu rumah ibunya yang masih mengontrak. Kata pemilik kontrakan, rumah itu hanya tinggal beberapa bulan lagi. Sedangkan Kamila tidak kerja. Bagaimana cara dia memperpanjang kontrakan kalau dia tak punya uang? Dia semakin pusing. Untuk makan saja dia bingung. Aku harus dapat kerja sebelum kontrakan ini habis. Mungkin kalau kontrakan ini udah habis, aku tinggal di kosan aja yang murah, batinnya. Sementara itu, Rega. Suatu malam dia sedang scroll sosial media. Tanpa sengaja, dia melihat sebuah postingan. Foto seorang perempuan yang sangat dia kenali. Dia adalah Nisa. Nisa terlihat semakin cantik dalam foto itu. Nisa, akhirnya aku bisa melihat kamu lagi setelah sekian lama, ucapnya. Dia segera mencari informasi tentang Nisa melalui sosial medianya. Tapi tidak ada yang jelas. Hanya ada nama saja, tidak ada alamat. Rega mencoba mengirim pesan. Namun sampai berhari-hari tidak dibalas. Aku harus bisa temui Nisa. Aku harus cari tahu dia di mana. Tapi sayangnya Rega tidak sepintar itu. Dia tidak seperti Nisa yang cerdik. Rega tak punya teman yang bisa melacak seseorang dengan mudah. Ya, bisa dibilang Rega itu tak tahu apa-apa. Hingga setelah sebulan kemudian, Rega mendapatkan sebuah postingan baru. Kalau Nisa mengunggah foto di mana ia menikah dengan seorang pria. Keduanya tampak sangat bahagia. Rega sangat sakit hati melihatnya. Nisa, jadi kamu pergi untuk menikah lagi dengan pria ini? Katanya kesal. Tapi dia teringat lagi. Apa aku untuk kesal? Kan aku dan dia sudah bercerai, gumamnya. Tapi mau bagaimanapun, Rega masih sangat merasa cemburu. Sebab Nisa adalah istri yang terbaik untuknya. Tidak seperti Kamila. Tapi istri baik itu sudah dia sia-siakan. Demi perempuan yang katanya bisa menjanjikan memberinya anak. Padahal sama saja. Bukan perempuannya yang bermasalah, tapi Rega sendiri. Kini dia hanya bisa hidup dalam penyesalan, sambil terus melihat foto-foto Nisa bahagia di sosial medianya. Rega seperti anak kecil yang mengadu pada ibunya. Bu, lihat, Nisa bahagia bu, dia udah nikah lagi, ucapnya sambil menahan tangis. Kamu yang sabar ya nak, ucap Bu Leni sambil mengelus kepala putranya. Persis seperti ia memperlakukan anaknya itu saat masih kecil. Udah Ga, jangan ditangisi lagi. Nisa pantas bahagia. Ini semua salah kita, ucap Bu Leni. Ya, dulu Bu Leni juga ikut andil. Menyuruh Rega menikah lagi dengan perempuan lain supaya bisa punya cucu. Tapi ternyata anaknya yang bermasalah. Sekarang, semua penyesalan hanyalah tinggal penyesalan. Masa lalu tak bisa diulang.
hanya bisa dijadikan pelajaran. Oke bunda, demikian kisahnya. Please ya, jangan ada yang seperti Rega. Karena ya itu, cuma dapat nyesel di ujung, gak dapat apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.